Hai guys, Welcome to Gadis Glass. The Girly Pod. By the way, hari ini lucu banget karena kita itu shoot di studio piercing. Ini kita lagi ada di Life of Ziggy, tepatnya di Kelapa Gading. Kita bakal kasih kalian muter-muter interior di Life of Ziggy sama Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ya. benar. Jadi kita bakal kasih tahu juga ada barang apa aja di sini. Terus ini ada kuping, woy. Iya, ini kupingnya lucu banget. Oke. Jadi selain studio piercing, jadi kalian bisa piercing di sini. Terus kalian bisa langsung pilih antingnya tuh mau yang mana. Nih, terus dia tuh 18K gold plated gitu guys. Oh iya, tinggal dicobainnya kayak gitu, kayak gini. Terus tinggal dicobain di sini gitu ya. Oh, agak mas. Ini yang hati. Jadi kalau misalnya kecil. kalau di hidung juga bisa di hidung. Ini kayak hati di hidung. Tapi di sini harusnya piercing hidung juga bisa ya. Bisa, semuanya bisa. Nah ini sekarang kita pengen lihat studionya. Kalau kalian mau piercing, ada studio sendiri. Tuh, nih aku ajak kalian jalan-jalan. Tadang, kalian bisa tidur di sini. Dan lihat-lihat dari ini tuh very private. Sudah ada squishy, ada boneka juga kalau kalian takut. Yang awas lihat mereka ya. Nih, mereka juga ada pastry-nya, ada cake juga. Kita mau tiramisu atau Oreo cheesecake? Cheesecake, Oreo. Keren. Ada mas Oreo cheesecake. Soalnya ini lucu banget buat yang suka matcha gitu. Ini katanya matchanya kan udah bosen kalau matcha sama susu doang. Nah ini dia kayak hihihi, ada coconut, ada strawberry, ada sea salt butterscotch. Jadi kayak aduh lucu banget. Oke, sekarang kita udah di VIP room-nya dan kita udah sama Kak Nadia buat Halo. coba Kak perkenalkan diri dulu kali ya. Halo, aku Nadia Nur, aku dari Diajeng Tirto. Di sini sudah bersama gadis-gadis gelas. Ada Glasgow hari ini kan. Oh ya, ada. Oke Kak, kasih tau dulu dong background kamu tuh apa. Kok kamu mau sih masuk ke podcast kayak gini? Iya. Kayak ngobrol sama kita tuh kenapa sih mau banget gitu. Kebetulan memang aku kenalan Diajengnya juga ya, Iya, karena iya. kan kolab sama Diajeng. Boleh. Jadi Diajeng Tirto itu memang platform dari Tirto.id yang bahas soal perempuan. Dan kebetulan ternyata audiensnya Diajeng Tirto ini banyak yang seperti gadis gelas ini loh, kayak kayak gimana tuh Kak? Kamu tahu mau dia tuh kayak gimana? mungkin aku sejujurnya gak tahu umur kalian loh, tapi kayak rata-rata di atas 30 dan belum married dan Oke. perempuan yang modis dan banyak jalan-jalan kemana-mana dan bener-bener living the life banget. Jadi Oh, gitu loh. ada lah, hit lah ya. Iya. Oke. Terus kenapa Kak mau, maksudnya selain ya, basically selain audiensnya sama, terus kayak ternyata ya mungkin kan apa yang kita sampaikan, maksudnya value kita juga lumayan sama. Selain itu ada nggak specific reason kayak kok mau sih diajak sama kita gitu, datang ke podcast Gadis Gelas gitu? Apa ya? Kayaknya seru aja gitu ya ngobrol sama ciwi-ciwi, karena apa ya, mau ibu-ibu, mau anak-anak, mau kakak-kakak remaja itu emang sukanya bergerumul gitu ya, dan mengobrolkan hal-hal yang centil, cewek banget banget. gitu. Jadi kalau ada tawaran-tawaran kayak gini tuh aku seneng banget gitu. Iya. Kita ngomongin apa gitu. Tapi sebelumnya udah pernah podcast juga Kak? Podcast ya di kantor lah ya. Di kantor. Tapi diajak sendiri ada podcast atau? Belum ada sih. Oh, belum ada. Cuma kayak Oke, podcast oke. lepasan gitu. Oh oke, tapi biasanya kalau diajak ini basicnya kayak events atau kayak
di social media atau gimana biasanya? Maksudnya ada nggak kayak annual monthly event yang mungkin kan teman-teman mau tahu dan bisa join gitu untuk di ajang? Sebenarnya basisnya memang media ya. Oke. Media yang mungkin teman-teman bisa samain kayak homeless media. Oke. Heeh, tapi karena awalnya dari tirto.id sebenarnya kami nggak bisa dibilang homeless juga sih, karena udah media yang verifikasi sebenarnya. Terus kayak homo gitu ya sampai Iya, gitu. cuman besar sekarang kan. Dan karena spesifikasinya perempuan dan kami memang backgroundnya adalah media yang membawa data-data. Jadi memang isu-isu yang kami angkat tuh lebih faktual dan based on data, riset gitu. Oh, Jadi oke. misalnya nih ada yang nanya, "Kenapa sih perempuan itu menopause umur segini?" Nah, kami bisa jawab berdasarkan data dan riset, Oh, wow. gitu. Sebenarnya itu yang bener sih, Sap. Benar-benar. Nggak kayak kita sebenarnya. Kalau kita kan dari POV orang-orang. Orang-orang Ya kan? ada data pastinya. Nggak ada data, soalnya kita suka diinin Kak, suka maksudnya Hate dicandain, comment ya, hate comment. atas dasar apa ini dia? Mana datanya, mana datanya? Biasanya cowok-cowok ya suka Oh, banget iya. ya, cowok-cowok bilang ini dia mau teori apa lagi nih cewek-cewek ini gitu. Iya, Nyinyir sih, iya, cowok-cowok. iya. Makanya kita biasa kayak, oh bener juga ya, emang harus basicnya data. Cuman kan ya kita kan cuman sharing by our POV atau mungkin POV teman-teman kan. Bener Makanya itu banget. ya kan gak ada salahnya kita beropini. Bener, Bener gak ya? bener. Gak ada salahnya, jadi kayak it's very interesting kalau memang, tapi mungkin karena basicnya juga media lah ya. Media kan gak boleh kayak kata gue doang. Kayak bisa dibom gitu kalau misalnya kayak gitu. I see. Bener. Oke, by the way, sebelum kita mulai ngomong, Sab, kita ini kan lagi ada di Live of Ziggy. Iya. Nah, Sabrina boleh dong jelasin ini tuh ruangan apa? Tadi kan udah VIP ya. Heeh. Nah, itu maksudnya ruangannya tuh gimana sih? Biar Oke. kok kita seru banget bisa ada di sini gitu. Mungkin kita tadi kan di depan udah jelasin sedikit ya. Iya, Tapi kita ulang lagi. Kayak Live of Ziggy ini tuh jadinya adalah tempat piercing. Ya, pokoknya highlightnya itu dia adalah tempat piercing berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara ya kan guys. Nah, tapi selain tempat piercing, dia tuh juga jual makanan minuman gitu, ada kafenya tadi Ada ya. kafenya. Tadi ada kafe-kafe. Jadi kayak kafe piercing, jarang banget kan Iya, orang iya, bisa iya. piercing sambil Iya. minum makan ngopi gitu. Dan maksudnya ketemu teman-teman juga gitu loh. Benar. Soalnya gue tahu sih kalau kayak angkatan kita gitu, kalau piercing di mana, Kak? Biasanya di mall kan. Di mana ya? Iya betul, di Benar nggak di mall. mall? Tapi kali ini tuh kayak ada satu tempatnya, terus di sini juga ada kayak VIP space-nya. Kayaknya yang bisa di-run juga ya, Sap ya? Bisa. Buat meeting, buat mungkin kayak bikin podcast Iya. kayak gini. Jadi makanya kita happy banget bisa ada di Live of Ziggy. Thank you so much, Live of Ziggy. Thank you so much. Nah, nanti kita juga bakal cobain makanan minuman mereka. Iya. Nanti kita coba insert di klip nanti. Klip ya. dari Kan kita mau ngobrol dulu. Oke, Iya. baik. Oke, sebelum kita mulai, kita belum kenalan, Sap. Kan kita udah kenalan tadi. Kita udah kenalan. Oke, Sorry ya. Oke, Udah kenalan. jadi kita yang hari ini bakal ngomongin apa sih? Mungkin karena dia yang udah bicara. Ngomongin soal trophy wife kali ya. Trophy wife. Itu apa sih kayak istri piala? Istri Apa sih maksudnya tuh istri piala tuh gimana sih? maksudnya? Biasanya tuh celetukannya itu ini kalau udah capek skripsi, udah capek kerja, capek main jadi trophy wife aja. Iya. Gitu kan. Oh inilah ya, Iya. kalau nggak jadi ini, mungkin sama dengan ini kali ya yang lagi juga hits di memes gitu kayak apa? mau jadi ini Jaksel Mom. Oh, Oh, itu iya. istilah baru. Itu Pilates sama Mom. Pilates Pilates Mom, Mom. itu sama Iya, dengan iya. trophy wife katanya gitu. Jadi kerjaannya yang nganter anak sekolah, pilates, terus nongkrong, terus nanti jemput anaknya, terus pulang, terus ya udah kayak gitu. Jadi mungkin trophy Oke. wife itu bisa di highlight kayak istri yang tidak bekerja, ibu rumah tangga, tapi tidak melakukan hal rumah tangga. Gimana tuh? Gimana tuh kamu? Gimana tuh? Aduh, ini sebenarnya agak mix up juga ya. Tapi kalau yang ku tahu ya, stereotipe yang beredar itu trophy wife itu biasanya yang paling penting suaminya pasti kaya. Oke. Oke. Jadi kalau suaminya nggak kaya nggak bisa jadi trophy wife. Susah. Susah. Bisa, tapi susah kayak. Agak susah gitu ya. Tapi susah karena memang kalau misalnya teman-teman mungkin pernah lihat konten di TikTok gitu ya, kayak daily life as trophy wife itu kegiatannya tuh benar-benar yang menurutku Mengeluarkan banyak uang. iya, tersier banget gitu ya, kayak
pagi yoga, terus siangan dikit lunch bareng teman, sorean dikit running. Sebagai kelas pekerja, aku berteriak mana kerjanya gitu. Kapan kerjanya? Mungkin bisa dikonotasikan sebagai istri-istri yang bebas financial kali ya. Bisa jadi. Yang tidak perlu memikirkan tentang keuangan. Terus ya dia bisa menjalankan hidupnya sesuka-sukanya dengan Bener sih. uang dari suami mungkin bisa dikategorikan. Berarti Mm-mm. kalau misalkan istri pekerja, misalkan istri punya bisnis, let's say, apakah itu dikategorikan sebagai trophy wife? Nah, itu sebenarnya agak apa ya? Ya sebenarnya pada awalnya kita tidak perlu melabeli perempuan sih ya. Iya sih, benar. Tapi kayak itu juga agak apa ya? Aku melihatnya agak kontradiktif gitu karena memang orang-orang taunya trophy wife itu mereka benar-benar memoles dirinya sebagai ibaratnya ya kayak objeknya si suami gitu untuk dipamerkan ke dalam sosialitanya. Benar. Kalau misalnya ibu bekerja kan mungkin sorry to say kayak dia mungkin punya power, punya lingkungan bisnisnya sendiri gitu ya. Benar. Jadi ya mungkin dia bisa jadi trophy wife juga tapi dia earn that gitu, capek juga gitu untuk mencapai itu. Jadi kayak aku nggak tahu juga. Tapi gue barusan nge-capture satu kata-kata dari kamu, Kak. Dipamerkan. Tadi kayak gue dengar kayak dipamerkan. Terus gue ngedengar lagi kayak istilah maksudnya trophy wife, which is piala kan. Nah kalau piala itu kan kayak siapa sih yang nggak mau mamerin kalau lu dapet piala? Bener. Lu Tapi, juara Sa, 1. kalau lu punya bisnis lu ini nih terkenal, bisa dipamerkan. Emang lu nggak trophy wife? Enggak, tapi kalau menurut gua kayak apa ya, trophy wife itu gini. Kenapa dibilangnya trophy wife? Jadi kan tuh seakan-akan pialanya si suami. Benar. Gitu loh, bukan pialanya si istri. Oke. Kayak julukannya gue si trophy wife ya karena gue tuh pialanya suami yang dipamerkan. Which is gue tuh pialanya suami gitu loh yang kayak gue nangkep ya. Jadi benar-benar yang tadi karena dia bilang kayak mungkin gue adalah istri yang Tidak bekerja. mungkin tidak bekerja. Terus ini adalah hasil pencapaian suami gue. Bener. Bukan Bukan pencapaian pencapaian. saya. Jadi mungkin kalau gue yang punya misalnya gue punya bisnis dan sukses, jadi gue bukan trophy wife ya. Berarti kayak apa ya Kak? Ya gue aja gitu lah ya. Aku lah pemenangnya. Aku gak mau piala siapa-siapa ya kan. Bener. Itu sih jadi yang kayaknya yang tadi Kak highlight dari omongan Kanada itu ya adalah kayak aku pencapaian dari suami, mungkin suaminya sukses atau mungkin bebas financial, yang akhirnya semua uangnya itu mengalir ke istrinya dan ya istrinya bisa menjadi pialanya suaminya gitu yang dibawa kemana-mana dan orang bisa lihat kesuksesan suaminya through istrinya. Bener. Ya gak sih? Iya, Wow, luar biasa ya kayak detektif ini lah. Oke, kita sudah mendapatkan konklusi dari arti trophy wife. Ya. Kalian boleh komen menurut kalian gimana? Apakah menurut kamu mungkin kamu juga adalah seorang trophy wife atau mungkin enggak kok Kak, gue juga kerja tapi gue trophy wife karena menurut gue trophy wife tuh harusnya gini nih. Boleh banget di komen karena masa kita percaya setiap orang pasti punya POV-nya masing-masing ya Kak. Betul banget. Nah jadi kayak at least ini dari kita Ya. ya kan, at least dari sekitaran kita seperti ini. Tapi kan mungkin di sekitaran mereka belum tentu sama. Benar. Tapi kan ya at least ini yang akan kita bicarakan hari ini. Iya, benar sekali. Oke, ngomong-ngomong lanjut. tentang trophy wife, Sat, kenapa nih Sat dengan trophy wife? Kenapa sih? Tadi gue sempet nanya, kayak kenapa kita ngomongin trophy wife hari ini? Oke. Kayak kenapa sih gitu? Jadi sebenarnya kita tuh ngomongin tentang tema ini karena suatu artikel yang dikirimin sama Kanadia. Iya. Waktu bahas-bahas tentang mau ngomongin apa ya kita. Jadi di artikel itu tuh ditulis katanya sekarang tuh lagi marak banget di Cina. Orang-orang tuh pada ikut training camp untuk menjadi seorang trophy wife. Training camp? Iya, training camp tuh bayar loh, Sa. Lu belajar. Kayak kita ngeles. Kan kita kayak ngeles training camp. Lu biasanya training camp apa sih? Training camp public speaking. Ya kan? Iya, mengasah skill. Ya, training camp apa gitu kan. Kalau ini training camp untuk jadi trophy wife. Jadi ini kayak skill gitu ya? Iya, kayak skill apa gimana caranya masuk ke dalam lingkaran sosial, sosialita. Iya. Gimana caranya biar bisa diterima di lingkungan trophy wife lainnya gitu. Yang gue baca ya, yang gue baca, lu tuh dikasih tahu lu harus beli tas apa,
bahkan gaya lu untuk foto di sosmed dia juga ajarin. Gimana tuh, Sab? Gue gak tahu ya Coba pokoknya gue mau tahu. Gimana kayak gini ya? Gue kayak gini biar gayanya gini. gimana ya? Ada kayak randomly turun dari Alphard kayak Nah pokoknya katanya diajarin bener-bener hal yang kayak gitu, lu harus ngepost apa, lu harus kayak beli baju apa, tas apa, gitu-gitu yang diajarin kayak gitu. Makanya dan itu lagi marak banget katanya di Cina. Jadi maksudnya kayak akademi gitu. Iya, akademi. Apa kita buat di Indonesia? Wow. Tapi kita belum jadi trophy wife lagi ya. Gak bisa jadi contoh ya guys. Gagal. Gitu. Mereka akademi militer gitu. akademi militer. Tapi jadi trophy wife gitu. Benar. Makanya itu kan kayaknya seru banget kan buat kita bahas di sini, apalagi karena dia backgroundnya sudah menikah. Oh iya, benar-benar. Iya kan? Jadi pasti kayak lebih tahu dong, maksudnya dengan di hubungan pernikahan tuh apakah trophy wife seenak itu kalau menurut POV dari orang yang sudah menikah. Iya. Kan? Ya udah deh, kita harus tanya ke Kak Nadia Iya, sih, Kak. Pertama, gimana kamu merespon akademi trophy wife? Iya. Akademi trophy wife itu yang pertama. Kedua, menurut kamu emang gak itu dibutuhkan gitu? Iya, Apa kita harus bawa ke Indonesia? Iya nggak? Bener-bener. Kalau menurut aku ya sebagai udah menjadi istri tuh 5 tahun, 6 tahun sih, jalan 6 tahun. Apa ya? Aku tuh ngelihat sifat dasarnya perempuan itu kan lebih ke multitasking, Ya. mengerjakan banyak hal. Dia tuh nggak bisa diem gitu, entah yang sifatnya relaxing atau menyibukkan diri sendiri. Maksudku kayak perempuan itu butuh berkegiatan gitu Betul. secara umum. Jadi kalau misalnya trophy wife yang kita sebut adalah orang yang pasif dan cuman dipamerkan doang, menurutku kayaknya enggak deh, kayak kita nggak cocok deh untuk seperti itu gitu. Makanya yang aku kira sih ketika menjadi seorang istri gitu, aku aku juga diperbolehkan sih sama suami untuk terus bekerja gitu. Jadi ya sudah aku milih kerja gitu, walaupun suami juga pernah bilang, "Ya kalau aku sudah mampu kamu boleh jadi trophy wife." Iya. Kayaknya memang kayak, sorry ya Kak, nge-cutting, tapi gara-gara suami ngomong gitu, aku berasa apakah cowok-cowok specifically di Indonesia atau Asia itu menganggap mempunyai trophy wife itu sebuah pencapaian? Ya nggak sih? Kayak tadi kan kalau dari kata-katanya, kalau saya udah mampu, gue juga bakal jadiin trophy. Apakah itu sebuah pencapaian? Nah, makanya orang tuh ngejar-ngejar buat kalau gue punya trophy wife tuh berarti gue kayak sesuatu gitu. Apakah kayak gitu, Bisa Kak? jadi ya, tapi nggak tahu juga sih kayak kondisi realnya di negara kita tuh laki-lakinya tuh kayak gimana Atau ya. ya menurut gua apa kita tuh kayak kebawa kebudayaan timur yang kayak cowok biasanya kan yang kayak menafkahi dan semuanya itu kan harusnya cowok. Jadi kan mereka tuh kadang-kadang lebih suka cewek yang memang tidak bekerja, yang memang di rumah, Oke. yang memang Itu mengurus bisa, dia. itu bisa sih. Ya Karena kan? kita kan di Asia juga, Asia, dan ya budaya timur juga ya daripada barat ya. Itu mungkin bisa juga sih. Cuman gimana Kak di sekitaran kamu? Di sekitaran aku kayaknya eh ada sih. Aku bisa bilang ada beberapa temenku yang proudly bilang dia trophy wife gitu. Dan aku lihat kehidupannya ya enak-enak aja, nggak kayak orang-orang yang mungkin ada yang nyinyirin, ih ngapain cuman jadi pajangan doang atau ih kerjanya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi dia enjoy gitu kayak ya udah suaminya mampu, dianya juga suka, ya sudah gitu silakan. Cuman teman-temanku juga banyak juga yang istri-istri yang memang masih harus bekerja. Bahkan di perumahanku itu kebanyakan istrinya lebih banyak bekerja WFO dibanding suaminya yang di rumah gitu. Oh, Jadi udah banyak sekarang husband Iya. house. betul. Bener nggak housewife? House husband. Husband. Oh, udah bener. banyak kan sekarang house husband. Banyak sih kalau kulihat kayak apalagi dengan fleksibilitas WFH dan industrinya juga udah semakin besar kan ya, nggak harus ke kantor 9 to 5. Jadi kayak kalau misalnya dikumpulkan itu dalam perumahanku itu lebih banyak bapak-bapaknya yang di rumah gitu. Oh, kirain masih di luar doang ya, Iya, Sa, iya. kayak gitu. Ternyata Soalnya udah di bener-bener Indo. kemarin tuh kita baru pulang dari Copenhagen Kak. Oke. Terus di Copenhagen itu lumayan terkenal latte date. Mm-mm. Jadi waktu siang-siang lagi lunch time banyak banget bapak-bapak Bapak bawa roller, stroller. stroller dan sambil minum kopi, makanya oke, namanya oke. latte date.
Oh, lucu banget. Iya, jadi kayak apparently ya mungkin karena again mungkin fleksibilitas itu kali ya. Jadi kayak istrinya yang kerja ke office mungkin dia kerjanya WFH. Jadi at the same time dia yang bisa ngurusin anaknya. Ya, karena kan Benar. kalau daycare gitu kan mahal banget kan di luar. Betul, Nah jadilah betul. flat that. Oh gitu, di Indonesia juga udah banyak ya Udah Kak? mulai banyak sih, dan ini kita jadi ngomongin suami nggak apa-apa juga ya. Iya. Sebenarnya lebih ke takjub juga ketika aku ada kegiatan sekolah, itu sekarang bapak-bapaknya semua berpartisipasi, hampir nggak ada yang cuman berdua ibunya. Kalau dulu kan kita ngambil rapot paling sama ibu kita doang. Iya Ya lagi, kan? iya lagi bener. Kayak ya bapak kita nggak tahu lah kemana ya. Nggak Benar, kayak bapak kita nggak gitu. tahu kemana. Oke. Gitu. Tapi sekarang benar-benar orang tuanya teman anak-anakku juga, wah ternyata pas tuh bertiga atau berempat gitu kalau ada saudaranya. Oh wow. Jadi kayak dengan situasi laki-laki yang udah mau bertanggung jawab dengan apa ya, kayak tanda kutip kewajiban istri, ya. jadi mungkin mereka kedepannya bisa jadi trophy husband. Mungkin. Baru aku mau ngomong, apakah Iya. mungkin nanti ada trophy husband Benar. yang menjadi pencapaian istrinya Istrinya, yang dipamerkan? Aduh, mulai kebalik-balik. Tapi itu kebalik banget sih, Iya, itu iya. kayak, itu otak aku juga ikutan kebalik sih, kayak gimana caranya kayak, gila liat suami gue, gila ganteng Iya. banget, Sebenarnya kayak nge-gym, apa kamu nge-gym terus ya? takut ya kak, kalau kayak gitu ya. Iya. Ya ampun, oh gitu. Bener. Baru tahu aku ternyata mungkin sekarang makin kesini makin orang lebih open kali ya dengan Iya. hal seperti itu. Tapi kita mungkin balik lagi ke topik Trophy trophy wife. Menurut kalian sebenarnya trophy wife itu sesuatu yang baik atau buruk sih buat kayak cewek-cewek yang masih muda gitu? Yang Iya, kayak iya. cita-citanya misalnya ada cewek nih masih Bener. umur 20-an, cita-citanya mau jadi trophy Trophy wife. wife. Nah, menurut Oh iya. karena dia tuh kayak itu sebenarnya sesuatu yang baik atau buruk sih gitu. Menurutku kalau kita bicara usia ya, misalnya baru 20-an udah punya cita-cita trophy wife, sayang aja sih, kayak menurutku boleh jadi trophy wife asal kamu udah mencoba banyak hal mungkin. Atau boleh kayak- udah umur 50 Baru mau jadi trophy wife. bisa jadi, tapi kayak sayang banget ya sebenarnya trophy wife bahkan malah diberikan banyak apa ya, banyak waktu dan untuk mencoba banyak hal sih sebenarnya. Tapi kayak mungkin ada kerja keras yang mungkin perlu dicicipin dulu gitu sebagai manusia ya, apalagi tinggal di sini. Kayaknya yang aku nangkep karena dia tuh bener-bener suka cewek-cewek yang aktif gitu ya. Kayak jadi cewek tuh nggak boleh diem aja gitu. Kalian harus coba-coba, harus kayak coba kerja dulu mungkin, atau enggak at least kayak berguna untuk masyarakat dulu. Ya, sebenarnya nggak harus berguna untuk masyarakat ya, karena aku melihat di sekitarku sendiri gitu, misalkan IRT biasanya ibu rumah tangga itu suka dianggapnya nggak bekerja gitu kan, kayak lo di rumah doang, enggak juga gitu kalau kita bedah day to day pekerjaannya itu banyak sekali, apalagi belum ngurus anak, ngurus hal-hal lain yang administratif gitu-gitu. Jadi apa ya, aku sih lebih pengen semua perempuan bisa melakukan hal yang nggak perlu berguna gitu, tetapi mereka punya kesibukan yang bikin dirinya tuh valuable gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya trophy wife itu kan mungkin ada perpanjangan tangan suami ya, kayak suaminya nih yang ngebantu dia untuk punya dilabelin seperti itu gitu. Tapi aku pengen sih kayak gimana kalau kita coba earn sendiri gitu. Kayak lu jadi trophy wife ya buat trophy diri sendiri kayak Iya. tadi yang kita bilang ya, bukan karena atas pencapaian suami kita, tapi itu juga atas pencapaian diri kita sendiri. Mungkin misalnya lu kan lu punya bisnis nih sendiri, Iya. ya kan? Maksudnya lu emang udah bervalue gitu ya. Iya. Lu bervalue nih ya. Jadi kalau Nah, mau nanti jadi trophy wife boleh gitu ya. gitu, bukan gitu tapi jadinya lu tuh menjadi trofi suami lu karena suami lu bangga, istri gua nih
bisa punya bisnis sebesar ini loh, itu bisa juga Bener, kan. Maksudnya bener. kayak yang dibanggakan tuh pencapaian lu, bukan cuma kayak Betul. fisik lu Oh, atau kayak Bener. Sasa cantik doang, nggak Iya, gitu iya, iya. doang. Tapi Sasa pinter juga Iya, ternyata, iya. gitu nggak sih? So I think it's just like a different POV gak sih guys? Kayak aku berasa dari yang tadi sebelum kita ngomong ya, jadi kita ngomongin trophy wife tuh kayak si ceweknya mungkin kayak bukan yang nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi mungkin karena just being her aja karena support suami. Tapi sebenarnya trophy wife yang mungkin lebih baik, quote-unquote ya, Iya. lebih baik itu kenapa kita nggak bisa jadi trophy wife atas diri kita sendiri dulu aja, yang akhirnya bisa dibanggain sama pasangan kita juga, dan which is itu lebih, kalau kata Kanada nggak, jadi lebih nggak sayang loh. Iya. Karena Iya. lu tuh sebagai cewek bisa mungkin ngelakuin banyak hal yang kayak Betul. bisa dilakukan. Tapi kalau aku mau nanya deh, aku punya banyak banget temen, dia itu apa ya, pintar, bisa kerja, tapi dia tuh punya cita-cita punya anak. Oh, cita-citanya punya anak, lucu sih. Cita-citanya itu, jadi kalau dari dulu tanya cita-cita lu apa, mau jadi mama, mau punya anak. Nah itu kan jadi sometimes ya, sometimes orang kan kalau dari sisi mungkin profesional bakal bilang sayang banget ya. Bener nggak? I see. Dia pinter banget nih, misalkan sepinter kayak aktuaria, misalkan science apa gitu. Tapi dia memilih untuk gedein anak. Oh, dia nggak mau kerja Dia nggak ya, mau dia kerja. nggak kerja. Ada juga temen gue dokter, bagus gitu. Tapi dia memilih buat berhenti jadi dokter buat gedein anaknya. Nah kalau kayak gitu, apa respon kalian? Satu yang kepikiran sama aku itu anaknya pasti jadi anak pinter sih. Ilmu itu kan tidak berhenti ya gitu, kayak ilmu itu bisa diturunkan lagi ke anaknya atau mungkin dia bisa belajar lagi. Kalau kitanya tuh udah pinter, walaupun kita stop dari pekerjaan kita, tapi anaknya tuh jadi anak yang pinter juga. Yang bagus, yang yang buat bagus buat negara lagi gitu kan. Melihat, maksudnya menilai atau kayak kita bukan judge ya, tapi kayak apa your thought gitu tentang teman-teman orang-orang yang seperti ini, apakah itu sayang juga atau enggak? Oh, jangan lupa follow semua sosial media kita Ya. @gadisgelas podcast. Aku di @sabrinabs. Aku dulu ya, aku di Trisha.i, and then ada Aku di @nadia.nur dan @diajengtirto, jangan lupa. Yay! Thank you so much guys for watching. See you on the next episode. Jangan lupa check out juga karena dia dan juga Diajeng Tirto. Tirto. Okay? See See you guys. Bye.